Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ian. Di video kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus, yaitu adalah VLOOKUP lebih dari satu tabel. Gimana caranya VLOOKUP dengan lebih dari satu tabel? Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ada 4 alternatif cara yang akan saya tawarkan kepada teman-teman dan bisa teman-teman coba untuk mengerjakan soal ini. Kalau misalnya teman-teman udah selesai, Anda akan mendapatkan skor tertinggi yaitu adalah 10, bisa kita jadikan sebagai portofolio. Oke ya. Jadi teman-teman semuanya, mungkin teman-teman itu ada kasus seperti ini gitu kan ya, mencari sebuah komisi gitu kan ya, dari komisi seseorang dan di mana komisi yang dicari itu mungkin beda-beda bulan gitu kan ya. Contohnya adalah seperti ini gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat polanya ini sama, urutannya sama teman-teman, terus bentuk tabelnya juga sama. Yang membedakan adalah ini hanya sekedar berbeda di Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya gitu kan ya. Kalau biasanya kan kita hanya menggunakan satu tabel ke bawah, ini tabelnya ada banyak. Jadi memang sebenarnya teman-teman, kasus seperti ini akan teman-teman bisa jadikan lebih mudah dengan catatan Anda itu bisa membuat tabel yang lebih mudah untuk dibaca. Nah, ini termasuk dalam kategori tabel yang agak sulit untuk pengolahannya gitu kan ya. Tapi sebenarnya Excel itu canggih dan masih bisa kita eksekusi. So, gimana caranya? Langsung saja kita mulai teman-teman. Cara yang pertama adalah kita menggunakan VLOOKUP yang kita gabungkan dengan function ifs. Kalau teman-teman pakai ifs dulu, baru VLOOKUP, itu panjang. Nah, maka cara gampangnya adalah teman-teman gunakan VLOOKUP dulu gitu kan ya. Lookup value-nya adalah NIK. Oke. Table array-nya, nah table array-nya ini baru kita menggunakan function ifs. Kalau teman-teman yang tidak ada function ifs, teman-teman bisa menggunakan function if. Sama nggak? Sama aja. Perbedaannya itu hanya teman-teman perlu menambahkan tulisan if sesuai dengan berapa banyak tabelnya. Karena ini tabelnya itu ada 5 gitu kan ya, maka teman-teman perlu menuliskan if sebanyak 5 kali. Kalau ifs, saya cukup tulis ifs-nya 1 kali dan masukin kriterianya sebanyak 5 kali. Itu sama, perbedaannya hanya itu aja. Saya akan minta kepada ifs gitu kan ya, jika ini sama dengan, nah yang di atas ini, jadi Januari sama dengan Januari gitu kan ya, koma, maka tabel yang digunakan adalah ini. Tekan F4. Oke ya, koma. Oh, ternyata ini sudah ada name manajernya ya teman-teman semuanya. Jadi ini langsung muncul Januari seperti ini. Oke, jadi harusnya lebih gampang. Terus kita masuk ke logical test yang kedua. Jika ini sama dengan, tekan back down, Februari, koma, maka tabel yang dipakai itu adalah Februari. Koma. Oke, sekarang masuk ke logical test yang ketiga, kembali ke sheet sebelumnya. Jika bulan ini sama dengan, sekarang masuk ke yang ketiga, dengan bulan Maret, koma, nah karena Januari sama Februari itu dalam bentuk name manager gitu kan ya, dalam bentuk name range, maka kita coba ketik ya, Maret, ketemu ya. Maka ambil dari tabel Maret, koma. Lalu berikutnya, masuk ke logika yang keempat, jika bulan ini sama dengan April, koma, maka ngambil datanya dari April. Tekan April ya, karena sudah dibuat name manager. Koma. Nah, masuk logical test yang kelima. Jika bulan ini sama dengan bulan Mei, teman-teman harus ke Mei-nya di sini. Setelah itu, koma, maka bulan Mei. Nah, ini ya, Mei yang di sini. Kalau sudah teman-teman tutup kurung, terus koma, nah kita lanjutkan function VLOOKUP seperti biasa. Kolom index number-nya yaitu adalah nomor 2, 0, tutup kurung dan enter. Oh sorry, Aditya Saputra, salah ya teman-teman. Rumusnya sih udah bener tapi jawabannya salah, sorry. Karena yang diminta itu adalah komisi, maka tabel yang diambil atau kolom index number-nya itu adalah nomor 3. Jawabannya udah bener. Tapi saya menduga ini ketika di copy ke bawah hasilnya error ya. Nah, bener sesuai dugaan saya. Kenapa kok bisa error teman-teman semuanya? Teman-teman ada beberapa rumus itu yang perlu dikunci gitu kan ya. Yang perlu kita kunci itu adalah ini ya teman-teman. Nah, ini kan Januari. Terus ini adalah E1-nya. Terus ini adalah I1-nya. Kita kunci M1 dan ini I1. Kalau sudah teman-teman tekan enter, sekarang kita copy di bawah. Oke, dapat ya.
Nah, yang saya tekan F4 kunci itu adalah ini ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, ketika teman-teman nanti ngecek gitu kan ya, antara bulan yang di sini ada yang sama nggak dengan yang di sini gitu kan ya. Kalau misalnya ada yang sama sampai di sini, teman-teman langsung tekan F4 aja biar lebih cepat. Oke, gampang ya teman-teman semuanya. Semoga nangkep logikanya. Baik teman-teman semuanya, ini adalah cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menggunakan VLOOKUP plus switch. Caranya adalah teman-teman tekan VLOOKUP. Lookup value sama, kita menggunakan NIK, nah table array-nya baru kita menggunakan function switch. Switch itu ubah ya. Nah, ekspresinya adalah bulan di sini teman-teman semuanya. Sorry, bulan di mana bulan? Ah, ini ya bulan ya, teman-teman, C54, value 1 adalah Januari. Teman-teman perlu ketik ya, Januari seperti ini, nah, jika value yang di sini itu Januari, maka hasilnya itu adalah teman-teman tabel Januari, gitu ya. Karena udah ada nih ya. Kita coba yang kedua. Jika bulan di sini itu munculnya adalah Februari, maka ambil dari tabel Februari. Ini ya, udah muncul ya. Tabel Februari yang ada di tabel referensi. Nah, jika munculnya adalah Maret, maka ambil dari tabel Maret. Jika munculnya adalah April, maka ambil dari tabel April. Lalu berikutnya yang terakhir, jika munculnya adalah Mei, maka ambil dari tabel Mei. Nah, ini tabelnya. Teman-teman mau ketik seperti ini atau teman-teman blok kayak manual kayak tadi itu bebas ya teman-teman. Cuma lebih gampangnya kelima tabel tersebut teman-teman ubah ya menggunakan name manager, kasih nama range tersebut sehingga manggilnya jauh lebih gampang. Atau teman-teman jadikan tabel dengan cara Ctrl T dan kasih nama. Tutup kurung, kolom index number-nya, ingat ya kolom nomor 3 karena gaji ada di nomor 3. Sorry, maksud saya komisi. 3,0 tutup kurung dan enter. Sip, dapat ya teman-teman. Setelah itu teman-teman tinggal duplicate ke bawah. Selesai. Ini adalah cara yang ketiga teman-teman. Cara yang ketiga mirip ya. Sebenarnya logikanya semuanya itu sama. Cuma kalau yang atas itu adalah di sini bulannya dalam bentuk nama gitu kan. Kalau yang di bawah choose ini bulannya itu adalah menggunakan angka. Nah, caranya adalah teman-teman tekan VLOOKUP sama seperti biasanya. Lookup value-nya kita ambil dari NIK. Lalu table array-nya ini baru kita menggunakan function choose. Index number-nya adalah ini teman-teman semuanya. Nah, udah angka 1 gitu kan ya. Kalau choose kan dia mintanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini pun bulan berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Maka harus ada 5 tabel yang kita masukkan. Oke, value 1 diambil dari tabel Januari. Ketik aja Jan seperti ini, kita panggil tabel Januari. Berikutnya Februari, dia langsung muncul di sini. Oke, saya perbesar ya. Oke, semoga kelihatan ya teman-teman. Oke, kelihatan ya. Suka hilang. Tekan Februari. Terus berikutnya Maret, April, dan terakhir Mei. Kalau sudah teman-teman tutup kurung, lanjutkan function Excel-nya seperti biasa. Yaitu adalah nomor 2 dan, nomor 3 dan 0 ya. Untuk exact match. Tutup kurung dan enter. Kalau sudah, teman-teman tinggal duplicate ke bawah saja. Oke, gampang ya. Kira-kira cara ketiga ini lebih mudah atau lebih sulit? Teman-teman coba komentar di bawah ya. Nah, baik teman-teman semuanya, ini adalah cara yang keempat. Cara yang keempat itu adalah index dan match yang kita gabungkan dengan switch. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Ini seperti yang teman-teman ketahui, segala bentuk sebuah kasus yang bisa diselesaikan dengan index pasti diselesaikan juga dengan VLOOKUP. Begitupun juga sebaliknya. Nah, maka cara yang keempat ini adalah menggunakan index match. Teman-teman, index match ini jarang jarang dibahas. Saya cari tutorial-tutorial tuh jarang gitu kan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan berbeda gitu kan ya? Teman-teman coba ketik indeks seperti ini. Nah, dia itu punya dua tipe sintaks. Sintaks yang di atas sama sintaks yang di bawah, teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan menggunakan sintaks yang di bawah. Indeks tuh mintanya reference gitu kan ya. Referensinya di mana? Referensinya ada 5 teman-teman semuanya. Yang ini ya. 1, tekan F4, 2, tekan F4, 3, 4 bulan April, dan yang ke-5. Tekan F4,
tutup kurung, selesai untuk referensinya. Sekarang dia mintanya row number. Nah, kayak biasa ya, kalau row number kita menggunakan match, maka teman-teman bisa klik match-nya, yaitu adalah dengan NIK di sini, cocokkan gitu kan ya, biar dia ketahuan ada di row sebelah mana. Tekan F4, 0, dan tutup kurung, koma. Nah, berikutnya dia mintanya adalah kolom number. Kolom nomor berapa yang pengen diambil? Karena ini ada 3 ya, NIK, nama, sama komisi, maka kita tekan nomor 3, karena komisi itu ada di kolom nomor 3. Koma. Nah, area numbernya ini teman-teman tinggal tentukan apakah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau 1 berarti Januari ngambil dari sini, referensi di sini. Kalau Februari ngambil dari referensi ini. Gitu ya. Nah, karena kita maunya dia itu automation gitu kan ya. Nah, kita coba minta tolong untuk automationnya ini dengan function switch. Nah, ekspresinya adalah ini teman-teman semuanya. Oke. Nah, value-nya adalah jika di sana itu Januari, maka referensinya 1 atau areanya 1. Jika dia Februari, maka 2. Jika Maret, maka 3. Jika April, maka 4. Jika Mei, maka 5. Dah, selesai ya teman-teman. Setelah itu teman-teman tutup kurung untuk function indeksnya. Kalau sudah, the moment of truth, kita tekan enter. Oke, dapat ya teman-teman. Mungkin teman-teman rumusnya kok panjang banget, malah pusing. Teman-teman nggak perlu pusing sebenarnya. Ya, pada dasarnya, saya ulangin ya, ketika teman-teman tekan indeks gitu kan ya, teman-teman tinggal ikutin aja referensinya gitu, teman-teman tinggal buka kurung, terus teman-teman blok semuanya, bla bla bla, ini semuanya gitu kan ya. Setelah itu, row numbernya itu menggunakan match. Setelah itu, kolom numbernya tentukan aja, kolom nomor berapa, 1, 2, 3, tekan 3. Nah, kalau teman-teman yang terakhir kayak area number ini, teman-teman nggak mau bingung gitu kan ya, ini kan ada Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu kan ya, untuk menentukan dia area mana yang akan diambil, 1, 2, 3, atau 4, 5. Teman-teman bisa tekan manual kok, tekan 1, 2, 3 itu bisa. Cuma karena ini maunya automation, maka tekan switch. Nah, kalau sudah teman-teman kerjakan, maka otomatis teman-teman sudah dapat skor senilai 100. Nah, ini juga keren ya teman-teman. Mungkin ini kasus-kasus seperti ini bisa teman-teman gunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video yang lainnya. Terima kasih teman-teman.